semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Febriansyah. Kali ini saya akan menceritakan tentang dongeng yang sangat terkenal, yaitu Bawang Putih dan Bawang Merah. Dahulu kala di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya yang sangat menyayanginya. Namun sayangnya ketika Bawang Putih masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Setelah itu, Bawang Putih hidup hanya dengan ibu tirinya dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Lalu, awalnya Bawang Putih berharap akan mendapat kasih sayang yang seperti seorang anak. Tetapi, ternyata ibu tiri dan Bawang Merah justru memperlakukannya dengan tidak baik. Setiap hari, mereka menyuruh Bawang Putih melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Mulai dari menyapu, mengepel, memasak, mencuci piring, sampai mencuci pakaian di sungai. Ibu tirinya berkata, "Bawang Putih, cepat, kerjakan semua ini, jangan lambat." Sementara Bawang Merah hanya duduk sambil berkata, "Aku tidak mau kotor-kotoran, kan ada Bawang Putih." Meski begitu, Bawang Putih tidak pernah membantah. Ia selalu menjawab lembut, "Baik Bu, baik Kak." Ia tetap sabar dan percaya bahwa Tuhan pasti melihat semua kebaikan yang ia lakukan. Pada suatu pagi, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian seperti biasa. Air sungai itu mengalir cukup deras pada pagi itu. Ia mencuci satu persatu pakaian dengan hati-hati. Namun, karena angin bertiup kencang dan ia sudah sangat lelah, tiba-tiba kain kesayangan ibu tirinya terbawa arus. Bawang Putih pun langsung panik. Ia berkata, "Aduh, bagaimana ini? Ibu pasti akan marah besar. Aku harus menemukan kainnya." Tanpa pikir panjang, ia langsung berjalan menelusuri tepi sungai sambil terus memanggil-manggil, "Di mana kain itu? Tolong jangan jauh-jauh." Lalu ia berjalan jauh sekali, kakinya lelah, tapi ia tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah rumah kecil milik seorang nenek tua. Lalu nenek itu berkata, "Aku melihat kainmu, Nak. Kainnya ada padaku. Tapi bisakah kau membawaku sebentar dan membantuku?" Bawang Putih tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, Nek. Saya akan membantu dengan senang hati." Ia membersihkan rumah nenek tersebut, menyapu halamannya, membersihkan airnya, mengambilkan airnya, dan membantu menyiapkan makanan. Ia tidak mengeluh sedikit pun. Setelah semuanya selesai, nenek itu tersenyum hangat. "Terima kasih, Nak. Kau anak yang baik. Ambil kainmu ini, dan sebagai hadiah, bawalah labu ini. Bukalah nanti di rumahmu." Lalu setelah itu, Bawang Putih menerima labu itu dengan senang hati dan pulang dengan hati yang sangat lega. Sesampainya di rumah, ibu tiri dan Bawang Merah langsung marah karena Bawang Putih pulang sangat lama. Mereka memaksa Bawang Putih membuka labu pemberian dari nenek tersebut. Begitu labu itu terbelah, muncullah emas, perhiasan, dan permata yang sangat berkilauan dalam labu kecil itu. Semua orang terkejut. Ibu tiri dan Bawang Merah langsung berubah menjadi sangat iri dan serakah. Karena ingin mendapatkan hadiah lebih banyak, Bawang Merah pergi ke sungai. Ia sengaja menyatukan kain yang biasa ibunya pakai itu, lalu ia menyusuri sungai seperti yang dilakukan Bawang Putih. Ia pun bertemu nenek tersebut. Tetapi ketika diminta bantuan, Bawang Merah berkata, "Hah, membantu? Tidak mau. Aku hanya mau hadiahnya saja." Nenek itu menghela napas, lalu memberikan labu yang ukurannya jauh lebih besar dari milik si Bawang Putih tersebut. Bawang Merah pulang dengan penuh keyakinan bahwa hadiahnya pasti lebih banyak. Di rumah, mereka semua berkumpul dan membuka labu tersebut. Namun, begitu labu itu dibelah, bukan emas yang keluar, melainkan ular, serangga, dan hewan-hewan yang menakutkan. Ibu tiri dan Bawang Merah menjadi menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit.
Setelah kejadian itu, mereka sadar bahwa sifat iri dan malas hanya membawa kesulitan bagi mereka. Setelah mereka merasa bersalah dan berjanji akan memperlakukan bawang putih dengan lebih baik lagi. Sejak hari itu, bawang putih pun hidup bahagia bersama ibunya dan juga kakaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari cerita bawang putih dan bawang merah. Jadi teman-teman, inti dari cerita ini adalah kebaikan hati selalu menang, walaupun kita sedang dilakukan secara tidak adil. Dan yang paling penting, iri dan malas itu tidak baik. Itu akan membawa kesulitan kepada kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.